وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara moderasi beragama. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, dan yang keempat yaitu acara inti, selanjutnya penutup. Marilah kita langsung saja buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Zakiyatul Munawwaroh. Kepada Saudari Zakiyatul Munawwaroh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak DRS Ahmad Abdul Khazim, MAG, MPD, guru kita bersama, dosen, BBC, dan selaku narasumber untuk
organisasi modernisasi beragama ini, kakak-kakak mahasiswa, mahasiswi dari BBC, juga beserta acara sosialisasi modernisasi beragama yang juga kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam was-sihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan, alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, yang ini adalah merupakan nikmat yang besar, di mana ada banyak juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita karena wabah ini. Bagi kita wajib bersyukur dan kita doakan kepada yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka diberikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kami sendiri bingung Pak, mau bicara, mau memposisikan diri sebagai apa, tokoh atau apa. Tapi setelah ini kita bersilaturahim, dan ujar saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat. Mangga kalau ada manfaat diambil. Juga nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Abdul Qazim ini mudah-mudahan juga bisa menjadi ilmu bagi kita semua, dan ilmu ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai modal ibadah bagi kita, karena ujung-ujungnya hidup kita ini adalah untuk beribadah, dan ilmu itu adalah bekal untuk kita menjalani hidup. Karenanya mari kita berbekal diri dengan ilmu-ilmu yang ada, kemudian kita manfaatkan ilmu itu dengan beramal, dan agar amal itu sampai kepada Allah, mari kita juga beramal dengan ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan kita pula tidak akan rusak dengan cara kita selalu berpikir la haula wa la quwwata illa billah. Karena Allah lah kita bisa ikhlas, karena Allah lah kita bisa bersyukur. Jadi juga jangan merasa saya ikhlas, tapi adalah karena Allah saya alhamdulillah dijadikan hambanya yang ikhlas. Mudah-mudahan tidak rusak. Baik, sebenarnya ini kami sampaikan, ini ada di mahasiswa juga, itu ada saya dulu Pak. Saya pernah kuliah di BBC, tapi alhamdulillah tidak sampai lulus karena suatu hal. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fathu Hilal. Saya kenal sebenarnya wajahnya karena saya termasuk ini ya. Jadi sejak berdirinya BBC saya ada di sana. Jadi kalau melihat orang yang hadir di sana biasanya saya rekam dalam memori saya. Wajahnya sih tidak asing pernah. Berbahagia ini kita bisa bertemu, berjumpa di tempat yang berkah ini ya. Salawat
salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, hari ini adalah hari di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu agenda KPM DR, Ustaz. Jadi KPM DR, KPM di rumah, tapi kalau siang hari ada di tempat KPM itu, sore harinya mereka pulang, jadi tidak full 24 jam. Di KPM ini adalah salah satu strategi bagaimana kita bisa menyiasati tadi disampaikan pada kondisi COVID ini, sehingga mahasiswa dengan kondisi yang terbatas waktu dan kesempatan tapi bisa melaksanakan KPM sebagaimana kewajiban akademik yang mereka harus tempuh. Adalah KPM ini punya nilai 3 SKS, nanti tinggal 4 SKS lagi ya dari PPL dan 4 SKS lagi dari skripsi. Maka mahasiswa ini tahun depan sudah pada lulus semua insyaallah. Jadi KPM DR kita KPM kuliah pengabdian mahasiswa. Jadi mahasiswa diterjunkan ya adik-adik nih ya yang nanti jadi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa diterjunkan ke lapangan di mana mereka hidup secara real di tengah masyarakat untuk bisa belajar ya, untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran praktis yang ada di tengah masyarakat. Di kampus itu kita bicara teoritis, teori-teori prakteknya kayak apa, dan disinilah mereka terjun dan mereka merasakan dalam 1 minggu lebih ini banyak hal yang diceritakan. Ternyata hal-hal yang tertera di dalam teori tidak semudah apa yang ada di lapangan, dan inilah ya yang kemudian harus menjadi bagian ya melekat pada diri mahasiswa. Di samping pembelajaran, penelitian adalah pengabdian kepada masyarakat ya. Selesai kuliah mereka akan kembali kepada masyarakat ya. Salah satu tema yang kemudian menjadi titipan dari kampus untuk disampaikan oleh mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa menjadi agent of enlightenment, agen penerangan, agent of change, lakukan perubahan-perubahan pada masyarakat. Salah satunya adalah perubahan paradigma berpikir, bagaimana kita juga mengajak masyarakat untuk berubah berpikirnya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, ke arah yang mungkin dianggap memberikan solusi pada problematika kehidupan yang terus semakin kompleks di masa-masa yang akan datang ya. Salah satu hal yang kemudian menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita ya sekalian adalah di mana umat Islam kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang kemudian ya menjadi potensi yang sebenarnya kontraproduktif dengan ajaran Islam itu sendiri ya. Islam adalah ajaran yang mengajarkan kemajuan, Islam adalah ajaran yang mengajarkan perdamaian, Islam adalah ajaran yang mengajarkan kepada ya kebaikan di dunia bahkan nanti di akhirat. Tapi kadang-kadang pada realitasnya banyak di antara umat Islam itu sendiri kemudian ya melepaskan nilai-nilai yang sesungguhnya yang ada pada Islam. Oleh karena itu maka melalui sosialisasi moderasi beragama ini diharapkan generasi muda milenial yang nanti akan menjadi penentu arah ya adik-adik yang hadir dari hari ini ya, remaja putra putri, kalian adalah penentu arah kemana umat ini akan menuju, kemana bangsa ini akan menuju di masa yang akan datang ya. Generasi muda adalah generasi yang akan diwarisi atau mewarisi ya, masa depan bangsa. Oleh karena itu maka generasi muda harus diberikan pembekalan yang cukup ya
dari berbagai aspek dan sisi. Salah satunya adalah bagaimana memahami Islam sebagai agamanya, sebagai ajarannya pada posisi yang benar, pada posisi yang kemudian sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Maka lahirlah konsep bagaimana ya kita mensosialisasikan ya, kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum milenial ya. Adik-adik ini ya, atau mahasiswa ini masih kaum milenial nih Ustaz. Nah, dalam sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang sosiolog Jerman mengatakan bahwa kalau kaum milenial itu adalah generasi yang lahir tahun 90-an sampai 2000 ya. Kamu lahir kapan? 99 berarti milenial ya. Yang kehidupannya kemudian tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan terhadap IT. Jadi tiap hari megangnya HP terus. Kalau nggak megang HP kayaknya puyeng. Nah, bagaimana kemudian HP ini memberikan dampak yang positif pada kehidupan kita? Bukan sebaliknya, HP itu kemudian menjadi penghalang yang sebenarnya ya. Kita harus sudah maju, justru dengan HP tambah mundur. Nah, inilah di sini. Maka kalau kaum milenial harus diberikan pembekalan yang positif, orientasi masa depannya ya. Kemudian dia punya tujuan hidup yang mampu mengangkat dia dalam kancah kehidupan yang akan datang menjadi generasi-generasi yang berkualitas atau generasi emas. Ya, adik-adik sekalian, what the meaning is the moderasi Islam? Apa sih yang dinamakan moderasi Islam itu ya? Moderasi dalam bahasa Arab disebut ya wasat, tengah-tengah. Moderasi itu maju tetapi dia tidak melupakan hal-hal yang di belakang. Moderat ya, wasat, jalan tengah ya. Islam itu mengambil jalan tengah ya. Islam itu berada di arah di mana menjadi penyeimbang dari sesuatu yang sudah ada dan sesuatu yang belum ada. Ya, itu salah satu pengertian yang bisa kita ambil dari moderasi, moderat, modern, mudirun. Ya, dalam bahasa Arab modern itu mudirun. Mudir itu guru, ya. Mudir itu guru ya. Mudir itu direktur. Mudir itu adalah orang yang memberikan pencerahan pada kehidupan. Maka bisa diambil dari sisi bahasa, modern itu mudirun, selalu mencari pencerahan di dalam kehidupannya ya. Itu dari pendekatan etimologi ya, dari pendekatan epistemologi ya, barangkali kita dapat melihat banyak pengertian modern yang kemudian di dalam Al-Quran itu diartikan wasat, wastun, wasato, tengah-tengah ya. Adik-adik sekalian, di dalam Al-Quran itu ada 55 ayat yang membahas atau berbicara tentang umatun, umat atau sekelompok komunitas masyarakat ya. 55 dalam bentuk mufrad, kemudian ada 11 dalam bentuk jamak, umamun. Tapi hanya ada satu yang kemudian dari 55 dan 11 itu yang bergandengan dengan wasato ya, ummatan wasato, umat yang mengambil jalan tengah ya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan surat Al-Baqarah 143 itu adalah surat yang ada di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Jadi luar biasa Al-Quran itu diposisikan. Ini kalau Quran itu rekayasa atau buatan manusia tidak akan seperti ini ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Coba kamu buat kalau memang kamu belum yakin dengan Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa ya. Ayat yang membahas tentang jalan tengah adanya di surat-surat tengah-tengah. Pas sekali ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang sesuatu yang kemudian hubungannya dengan realitas kehidupan itu selalu pas diposisikan di dalam Al-Quran ya. Jadi
itu yang disebut ya moderasi ya, moderat atau modern. Jadi adik-adik sekalian, modern itu bukan kemudian kita ya, modern itu bukan western. Western itu kebarat-baratan bukan, tapi modern itu adalah bagaimana meningkatkan ya, kemampuan kita secara ya, bersama ya, potensi yang ada pada kita, potensi kognitif kita, potensi afektif kita, dan potensi psikomotorik kita. Seorang pemikir kita ya, bukunya berjudul Generasi Islam. Apa sih ciri-ciri ya kita masuk kepada yang praktis biar kita mengidentifikasikan diri kita menjadi orang yang punya keberagamaan yang ya tadi ya, ke arah yang maju, ke arah yang wasat, ke arah kemaslahatan dan kebaikan, terutama orangnya ya. Pertama, ciri daripada Islam yang mudah hanya mengambil pelajaran la'ibrotan li ulil albab masa lalu itu, tapi kita menuju pada arah yang lebih maju. Oleh karena itu, realitas ini harus kemudian disertai dengan kemampuan kita untuk membaca realitas apa yang sesungguhnya terjadi pada hari ini. Adik-adik sekalian, ya, ini sudah terangkum di dalam secara implisit di dalam hukum Islam ya. Adik-adik, kalau zakat fitrah di sini pakai apa? Uang. Pakai apa? Beras. Kemudian pakai apa lagi? Uang. Uang. Nah, kalau kita telusuri, Rasulullah tidak pernah ngasih contoh zakat itu pakai beras. Lagi pakai uang, uangnya rupiah lagi ya. Tidak ada. Tapi kenapa kemudian hari ini kita zakatnya beras? Kita zakatnya pakai nominal, pakai uang tertentu. Ini artinya bahwa ajaran Islam ya yang kita anut itu ya, itu mempunyai ekspektasi masa depan, harus menjawab problematika di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus memahami realitas ini ya. Maka jadilah di kita dengan menggunakan sebuah metode ya, metode analogi atau kias ya, maka jadilah yang tadinya zakat itu Nabi kurma, gandum menjadi beras. Kan itu. Ini realitas. Ya. Harus melihat realitas kondisi di mana masyarakat itu berada. Rasulullah ketika melihat di sekitar Ka'bah itu ada patung-patung dan berhala-berhala, ketika beliau diutus menjadi Rasul, dia melihat ini ada realitas nyata di tengah masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah. Tidak serta-merta kemudian Nabi menghancurkan berhala-berhala itu, tapi melalui sebuah proses memberikan pemahaman yang benar, melalui dakwah penanaman akidah selama 10 tahun ya, atau 13 tahun, kemudian setelah itu beliau mengembangkan dengan pendekatan sosiokultural ya, dan akhirnya Fathu Makkah, barulah kemudian melalui proses melihat realitas. Karena Islam tidak hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang hampa. Islam hadir di tengah masyarakat yang memang punya latar belakang yang beragam, yang punya latar belakang yang berbeda. Maka kita sebagai kaum milenial, ya anak-anak muda harus melihat realitas. Ya, karena ciri dari moderasi itu melihat realitas. Realitas kita seperti hari ini seperti apa, maka disitulah ajaran Islam harus memberikan ya, penguatan ya, sehingga tidak keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Itu yang pertama ya, adik-adik. Ya, jadi kita harus ke sana ya, sebagai kaum milenial. Hari ini saya seperti ini, besok tidak seperti ini ya. Dulu saya pelajaran TVRI sampai saya kuliah masuk semester pertama baru ada TVRI 91, kemudian ada keterbukaan informasi, lahir undang-undang tentang informatika, maka dibuka stasiun-stasiun TV dari RCTI sampai RCTV ya. Ada channelnya, setiap nomor itu ada gambarnya dulu ya. Kemudian era 2000 TV ini sudah semakin ditinggalkan, yang tadinya segede Bang Nadi
bisa bersifat mudah tapi tidak memudahkan. Makanya seorang yang moderat, seorang yang punya pemahaman moderasi ausat yang benar adalah memberikan peluang kepada seluruh manusia untuk bisa melaksanakan ajaran Islam ini dengan mudah, jangan dipersulit. Ya, datang seorang freeman, preman kepada Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Andes Ahmad Abdul Qasim yang telah memberikan materi yang sangat baik sekali, yang sangat bisa berguna untuk kita semua. Pegang-pegangnya aja. Yaitu membangun generasi milenial sebagai pelopor generasi bersama, sebagai bekal kita. Ke depannya. Yang ini saya sampaikan, pada minggu-minggu ini kan ada kegiatan yang kita ketahui itu ada chaos lagi trending-trendingnya di internet itu yang mengenai kejadian penembakan yang menewaskan 6 anggota ormas Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pada Pak dosen, langkah apa yang signifikan agar bisa menengahi antara dua konflik besar tersebut? Itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada keterkaitan dengan materi yang saat ini, yaitu moderasi dalam beragama. Itu saja Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam. Pertama, yang melatar belakanginya ya, pertama adalah lahir isu-isu di mana Islam itu dikategorikan atau dijustifikasi sebagai agama yang agama yang radikal. Islam itu radikal. Kemudian yang kedua, Islam itu teroris, Islam itu, nah itu adalah justifikasi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan keadaan Islam itu sendiri. Ya, oleh karena itu maka moderasi beragama ini mensosialisasikan konsep ini agar kita menunjukkan kepada umat ya, seluruh dunia atau kepada masyarakat Indonesia bahwa umat Islam itu tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan tadi. Ya, Islam itu tadi ya damai, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Ada musyawarah wasyawirhum fil amri kan gitu. Kemudian tidak radikal karena kita kan tadi disampaikan ya bahwa Islam itu harus penuh toleransi dan memberikan peluang kepada orang lain untuk bisa menjalankan agama sesuai dengan kemampuannya masing-masing kan gitu ya. Kemudian kita ingin menunjukkan juga bahwa Islam memang tidak sesuai dengan tuduhan-tuduhan itu ya. Oleh karena itu maka pemahaman ini sesungguhnya untuk mengkanter, untuk ya menunjukkan bahwa inilah Islam sesuai dengan namanya aslama yuslimu islaman, damai ya, berserah diri dengan damai ya. Artinya apa? Islam mengajarkan nilai-nilai kedamaian ya. Jadi kalau kita melihat dan mendengar itu kita analisa saja ya, kemudian kita renungkan, jadikan pelajaran ya. Kemudian kita kembali kepada tadi hitoh sebagai generasi milenial yang memahami tentang Islam dengan benar. Ya, mungkin itu secara umum seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada lagi yang lain?
Ya silakan. Masih ada waktu nggak, Mbak? Ya silakan. Siapa namanya? Deh. Jangan malu-malu. Nama saya Sabana Jaya, Pak. Izin bertanya. Apakah dengan diadakan sosialisasi moderasi beragama ini sangat signifikan di kalangan kami sebagai remaja? Lalu apa peran pentingnya, Pak, bagi kami? Terima kasih. Baik, ya. Apa urgensi dari bahasa mahasiswa ini? Urgensinya apa sih Pak? Sosialisasi moderasi beragama. Ya, ini penting ya adik-adik. Adik-adik adalah generasi milenial yang akan memposisikan diri menjadi generasi penerus bangsa. Bangsa kita ini ya adalah bangsa yang di dalamnya mayoritas Muslim. Oleh karena itu, seorang Muslim harus mampu ya mengimplementasikan, harus mampu menunjukkan keislamannya secara benar, ya secara proporsional, gitu ya, secara proporsional. Jadi wasat itu dalam arti lainnya proporsional, ya. Kita ini menjadi umat yang proaktif, bukan umat yang reaktif. Ya, ada dua nih adik-adik, proaktif dan reaktif. Nih yang namanya reaktif, ya. Di sana ada yuk kita ke sana, kita ikut sana. Kemudian kita tiba-tiba ke sana aja, ya. Padahal di sana nggak ada apa-apa. Ya, itu namanya terprovokasi karena kita reaktif. Ya. Jadi dengan memahami moderasi beragama, ya, maka setidaknya kita akan menjadi umat yang proaktif, tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Kita akan melakukan langkah-langkah yang benar sesuai dengan hukum, gitu loh, ya. Itu ada kita ke sana, dia berpikir betulkah ada di sana, mana informasinya, mana buktinya, mana. Nah kemudian itu namanya proaktif. Dilihat nggak benar, kita nggak usah ke sana. Nah, itu namanya proaktif. Ya. Kalau kita terjebak pada kondisi di mana tadi, ya, kita tidak punya pemahaman yang benar, kemudian kita hanya reaktif terhadap hal-hal yang kita dengar, kita lihat, maka akan merugikan kita sendiri saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya, jadi itulah pentingnya. Jadi kita akan menjadi orang yang berpikir, ya, proaktif bukan reaktif, ya, proaktif. Jadi dianalisa dulu. Dalam Al-Qur'annya disebutkan idza ja'at fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu informasi dari orang yang belum jelas tentang sesuatu, maka adakan tabayun, adakan cross check, cari kebenarannya. Jangan kemudian kita terprovokasi, kemudian reaktif melakukan langkah-langkah yang merugikan. Nah, umat Islam juga akan rugi ya ketika dia serba reaktif, ya, tidak proaktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Maka memahami Islam secara benar, ya, proporsional, wasatiyah itu menjadi penting bagi kita. Ya, itu pentingnya. Ya. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi pemahaman yang terus ditularkan kepada seluruh generasi, sehingga akan menjadi tadi generasi yang betul-betul harapan bangsa kita ke depan. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya yakin banyak yang ingin ditanyakan, tapi masih malu-malu menyampaikannya, ragu-ragu. Ya, Anda bisa nanti bertanya lewat WA ke ketua panitia atau ke siapa ya di sini, karena mahasiswa sampai 1 bulan ke depan. Nanti saya jawab lewat WA juga, ya, karena keterbatasan waktu ya, Dede, ya.
Saya baru datang dari Jakarta, dari Bandung. Jadi beda Jakarta Bandung. Saya sampai lupa ya. Ada kegiatan juga begini ya, ada kegiatan seperti ini. Ya, jadi dalam waktu yang sudah cukup ya, saya diberi waktu oleh panitia ya jam 1.30 sampai jam 3 katanya. Jadi 1 jam setengah kurang lebih. Walaupun ada sedikit keterlambatan, tapi alhamdulillah kegiatan ini terlaksana dengan baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya apa yang kita lakukan hari ini sebagai bagian daripada ibadah kita ya, yang menambah wawasan kita sehingga kita akan berazam berniat untuk bisa melaksanakan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ya, waalaikumsalam. Ya, sebelum saya serahkan kepada pembawa acara ya. Nanti boleh ada pemotretan Mbak sini ya. Di belakangnya ada layar ya. Ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Rabbana wa lakal Rabbana la tu'akhidhna in nasina